RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Dengan jumlah penduduk yang besar itu, dengan daya beli yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi pasar yang juga sangat besar. Kekuatan pasar yang sangat menjanjikan. Namun, jangan sampai dengan kekuatan pasar yang besar itu justru dimanfaatkan oleh orang lain, oleh negara lain. Kita harus memanfaatkan pasar yang besar ini untuk meningkatkan industri di dalam negeri. Kita harus memanfaatkan untuk mempercepat industrialisasi, membuat produk dalam negeri dan sekaligus menciptakan lapangan kerja. Gerakan Bangga Buatan Indonesia ini harus disertai dengan gerakan peningkatan kualitas dan daya saing. Dua gerakan harus dilakukan secara bersamaan. Melalui pengembangan ekosistem dan rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar yang mencintai negerinya. Selamat malam sahabat budaya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saya punya pantun untuk menjumpai kebersamaan kita di malam hari ini. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Izinkan beta ucapkan selamat malam untuk narasumber dan penonton RRI Net sekalian. Boleh tepuk tangannya? Oke, luar biasa. Nah, di obrolan budaya Pro 4 RRI Kupang malam hari ini kita akan membahas tentang geliat UMKM dalam mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia. Saya tidak sendirian, saya ditemani sama dua perempuan NTT yang sangat luar biasa. Yang pertama saya kenalkan ada Ibu Riesta Megasari, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kota Kupang. Selamat malam, Ibu Mega. Selamat malam Kak Fongki, selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, dimanapun Anda berada. Kemana kabar Kak Mega? Alhamdulillah, puji Tuhan baik, sehat dan bahagia selalu. Oke, salam seroja ya. Yes, sehat, rohani, jasmani. Oke, selamat malam juga saya ucapkan untuk Ibu Carolina Yunita Mbago Liwulangi SPDM Tesol, pemilik UMKM NCK. Selamat malam Ibu Nita. Selamat malam Kak Fongki, selamat malam sahabat budaya, para pemirsa dan pendengar RRI Net. Bagaimana kabar? Puji Tuhan luar biasa Kak. Saya juga mengucapkan selamat seroja ya, salam seroja. Betul, salam sehat rohani dan jasmani. Jadi jangan takut seroja itu serangan roh jahat ataupun bencana yang sudah kita lalui, tapi ini apa tadi seroja? Salam sehat, rohani dan jasmani. Oke, kami mengucapkan juga salam seroja untuk Anda dimanapun Anda berada, dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara ke selatan. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, terkait topik kita di malam hari ini, geliat UMKM dalam mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia. Kita tahu bersama bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan juga menengah masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terutama di masa pandemi virus COVID-19 saat ini. Berbagai upaya dirasa perlu agar keberadaannya bisa tetap menopang kehidupan masyarakat, termasuk pemberian stimulan tertentu, seperti mempermudah izin berusaha, kemudian juga pelatihan-pelatihan untuk UMKM, kolaborasi dengan e-commerce untuk memasarkan produk-produk UMKM, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada gerakan Bangga Buatan Indonesia yang mendorong masyarakat Indonesia untuk bisa bangga menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM kita. Seperti yang saya gunakan saat ini dan juga yang digunakan oleh Ibu Mega dan juga Ibu Nita. Kita bangga ya dengan buatan Indonesia, khususnya untuk UMKM Kota Kupang. Nah, kalau dilihat UMKM di Kota Kupang sendiri ada beragam ya, mulai dari yang bergerak di bidang sektor kuliner hingga tenun. Nah, bagaimana
geliat UMKM di Indonesia terutama yang ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia? Halo, selamat datang di NCK Tenun dan Aksesoris. Kenalkan, saya Nita, pemilik dari NCK Tenun dan Aksesoris. Saya mau cerita sedikit tentang sejarah NCK. Jadi di tahun 2018 saya memulai usaha membuat anting dari kawat dari manik-manik. Puji Tuhan banyak yang berminat dan dia berkembang menjadi aksesoris tenun. Mengikuti permintaan pasar, saya mulai membuat aksesoris anting kalung tenun. Dan setelah itu semakin puji Tuhan terberkati, jadi semakin melebar sampai saat ini kita sudah punya kain, tenun, selimut, tas, dan dress dari tenun. Wah, bangga sekali ya dengan cuplikan tadi. Ibu Nita sangat luar biasa. Ini salah satu UMKM yang bergerak dengan produk-produk lokal Nusa Tenggara Timur gitu ya. Bisa Kosonde, Ibu Nita bisa kasih sedikit gambaran mengenai keberadaan NCK di masa sebelum pandemi dan saat pandemi COVID-19 yang mampir ke Kota Kupang. Silahkan. Oke, jadi NCK berdiri sejak tahun 2018. Waktu itu puji Tuhan perkembangannya bagus dan puncak sementara menurut saya itu tahun 2019 di mana dari segi pendapatan puji Tuhan meningkat karena memang banyak kegiatan yang kami ikuti, Kak. Ada pameran-pameran baik di Kota Kupang, di Jakarta, bahkan sampai ke Seoul di Korea Selatan. Sempat ke sana dan itu juga linear ya dengan pendapatannya. Tetapi sejak Corona mampir, kata Kak Fongki tadi ya, sejak pandeminya mampir ke Kupang ini bisa dibilang bahkan seperempat pun belum sampai. Jadi itu perbedaannya sih dari segi kegiatan dan juga pendapatan, Kak. Jadi kalau mau dibilang bahwa ini meresahkan atau tidak nih, kita berharap agar jangan sampai mampir, jalan saja ya, pergi. Singgah sebentar saja, nggak lama-lama. Ini sudah 2 tahun, setahun lebih ya. Tapi meresahkan tidak untuk produk ini? Untuk awal di tahun 2020 itu sangat meresahkan, kami sendiri sampai bingung apakah ada masa depan atau tidak. Tetapi sekarang kami sudah mulai berdamai dengan keadaan, mulai belajar, merespon, beradaptasi dengan berjualan, tetap berusaha eksis secara online. Iya, betul ya, apalagi medsos ini memegang peranan penting ya. Sangat sekali. Jadi Kak, kita bisa menggunakan medsos untuk mempromosikan khususnya dengan produk-produk dari NCK. benar. Nah, Kak Nita, untuk mendirikan UMKM NCK ini ada target Kosonde, target tertentu yang ingin dicapai. Seperti apa Depung target itu, Kak Nita? Baik, Kak Fongki. Jadi pertama awal kami mendirikan NCK tahun 2018 sebenarnya hanya untuk mengisi waktu karena waktu itu saya resign jadi dosen sehingga waktu hanya sore hari untuk mengajar di Smart Learning Center Kupang sedangkan pagi sampai siang kosong sehingga saya memproduksi anting dan menjual. Oh, ini curhat ya? Curhat. Oh iya, maaf, izin ya. Para sahabat budaya izin curhat. Ternyata di balik curhat itu ada sesuatu yang luar biasa. Semoga menginspirasi. Jadi sebenarnya isi waktu Kakak ini buat aksesoris kemudian dijual. Puji Tuhan banyak peminat Kakak. Dan karena kita mendengarkan feedback dari pelanggan, akhirnya saya mengikuti. Mulai dari buat manik-manik, anting kawat menjadi anting-anting aksesoris tenun. Dan akhirnya mulai meningkat. Jadi awal itu kita hanya go with the flow, hanya untuk kill the time, tetapi kok bisa sampai segini ya?
Ya, jadi mungkin kuncinya hanya rajin mendengarkan feedback dari pelanggan. Ya, memang tidak semua feedback akan kita tanggapi. Disaring dulu ya. Disaring dulu Disaring tentunya, betul sekali Kak Pongki. Kita saring dulu dan akhirnya ya sampai seperti ini. NCK hidup karena mendengar pendapat dan menyaring mana yang kita perlu tindak lanjuti. Oke. Berarti yang dipakai di telinga itu juga salah satu bagian gitu ya. Bisa cibi-cibi sedikit. Boleh cu. Berarti outfit yang digunakan ini adalah produk dari NCK sendiri ya? Kalau ini to be honest ini dari Erwin Yuan. Oh, tetangga ya? Iya, tetangga. Tetangga saya kenal kan ya, tetangga sebelah. Okay. Tetangga sebelah saya yang memang kami sering berkolaborasi dan terima kasih juga kepada Erwin Yuan yang selalu menggunakan anting dari NCK yang digunakan model-model TCP selama ini. Oke, automatically bukan hanya berjalan sendiri ya. Iya. Kalau di masa pandemi ini kan semoga tidak ada egosentris ya, lupung di sana, beta pakai ini. Tapi tidak ya, saling mendukung ya. Harus Kakak, seperti kata Ibu Mega, kalau mau tidak bisa jalan sendiri. Iya dong ya. Makanya ya kalau jalan-jalan jangan saling sikut menyikut, harus saling membantu gitu ya. Betul sekali Kak. Curhat lagi. Curhat. Oke, Kak Nita, apakah ada tenggat waktu yang diusung untuk UMKM NCK untuk mencapai target tersebut? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya NCK ini karena dia go with the flow. Iya. Kita memang kalau mau buat impian, idealnya ada sih NCK punya website, go internasional gitu-gitu. Yeah. Cuman masih terlalu wow untuk saat ini di dalam uncertainty, ketidakpastian karena masih ada tetangga ya, bukan tetangga, ada pandemi yang mampir, belum pulang-pulang. Kita masih go with the flow. Kita berusaha mengikuti ombak. Oke, berarti jalan saja dulu gitu ya. Jalan saja dulu. Kalau menemukan batu karang itu selalu sebagai sebuah tantangan, challenge gitu ya. Amin. Oke deh. Saya ke Ibu Mega lagi nih. Kok Ibu ya? Panggilnya kakak saja ya? Kak Mega. Kak Mega. Boleh Kak Mega, boleh emak. Biasanya teman-teman UMKM sih manggilnya emak gitu. Mau? Jadi emak kayak, Mega. Jadi kayak saya panggil mama gitu ya. Aduh semoga. Oke, Kak Mega ini bagaimana Kak Mega bisa melihat perkembangan UMKM di Kota Kupang ini? Baik, jadi kalau UMKM di Kota Kupang sih kita tahu bahwa dari segi akses informasi itu kita sangat-sangat lebih baik dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi speed kita cukup baik, UMKM di Kota Kupang speednya cukup baik, kemudian secara gotong royong komunikasi antara satu UMKM dan UMKM lainnya itu lebih mudah gitu karena kita ada di dalam satu tempat yang tidak terlalu jauh itu. Nah, sama seperti yang tadi saya kutip perkataan dari Kanita, kami lebih mudah untuk bergotong royong, kami lebih mudah untuk saling tolong menolong karena jarak kami tidak terlalu jauh. Oh gitu ya. Selain karena jarak, mungkin karena ada hal apa lagi yang membuat pengusaha-pengusaha yang ada ini kok saling bergotong royong seperti itu di pandemi COVID-19 ini. Jadi kita tahu bahwa kata orang kalau satu nasib, satu rasa, itu kita lebih mudah untuk bersama-sama. Senasib sepenanggungan gitu. Yes, seperti itu. Jadi mungkin karena pandemi ini tidak hanya menghantam salah satu, tapi hampir semua itu. Betul. Nah, menurut Kak Mega sendiri konsep seperti apa yang mesti dijalankan UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi ini? Ya, jadi kita tahu bahwa UMKM ini adalah penggerak ekonomi domestik, kemudian UMKM ini juga adalah penyerap utama tenaga kerja. Nah, sehingga konsep yang perlu UMKM pelajari itu yang pertama adalah memperkuat e-commerce tadi, kemudian pengetahuan mengenai ads digital, jadi ada FB Ads, kemudian IG Ads, kemudian YouTube Ads, itu kita harus perlu untuk kita tahu dan kita belajar. Kemudian kita juga harus mulai masuk ke marketplace. Nah, kita tahu di FB itu ada marketplace. Dan saya pernah mencoba untuk posting jualan di situ, itu jangkauannya lebih luas. Sehari bisa 1.000 sampai 2.000 interaksi. Itu. Jadi ini kalau bisa teman-teman maksimalkan. Dan yang berikut juga konsep yang teman-teman harus pelajari itu adalah
teman-teman harus tahu produk-produk yang diminati Oke. oleh pemerintah kita, karena kita tahu belanja pemerintah untuk UMKM di Besar tahun juga ya? 2020 dan 2021 ini cukup besar. Oke. Nah, jadi contoh kemarin ada produksi tas. Iya. Tas belakang untuk anak sekolah. Iya. Saya jamin itu nggak order di UMKM Kota Kupang. Oke. Kenapa? Karena mungkin yang pertama kita belum mempelajari tentang potensi-potensi atau hal-hal yang diminati oleh pemerintah. Iya. Baju kaos pun seperti itu. Jadi mungkin bahan baku bisa dari luar, tapi untuk penjahit dan lain-lain kita bisa maksimalkan untuk UMKM di Kota Kupang. Iya. Gitu. Jadi Kak Mega, kita bersama juga bahwa pemerintah kita juga sementara ini memberikan perhatian penuh gitu ya kepada pengusaha-pengusaha seperti yang kita bersama adalah pengusaha kain tenun agar tetap hidup di masa pandemi COVID-19. Tadi disampaikan juga bahwa tentang untuk menghidupkan UMKM ini yaitu dengan menggunakan media sosial. Dampaknya seperti apa? Ya, jadi kalau kita menggunakan media sosial itu biasanya jangkauannya lebih luas. Oke. Jadi buyer kita itu tidak hanya dalam curug yang sama. Kita bisa dapat buyer-buyer potensial dari daerah-daerah seperti kabupaten lain, ke provinsi lain, bahkan bisa juga buyer-buyer dari luar negeri. Oke, berarti dengan jangkauan semakin luas, ini bisa menjadi kayak semacam keuntungan bagi para UMKM gitu ya untuk selalu memberikan yang terbaik, mutu yang terbaik. Yang pastinya juga kepercayaan ya, menyangkut dengan produk-produk yang dihasilkan. Saya lanjut lagi ke Kak Nita. Sejauh ini Kak Nita untuk UMKM NCK, pengaruh atau dampak yang paling dirasakan saat sebelum dan saat pandemi ini berlangsungnya seperti apa? Oke, jadi kalau dampaknya seperti yang saya bilang tadi dari segi pendapatan otomatis menurun Kak Fonky ya, otomatis menurun. Permintaan kalau sebelum pandemi itu kan kita punya permintaan nih, Kak ini ada mau kegiatan ini, kita butuh anting modelnya seperti ini, aksesoris seperti ini untuk sejumlah sekian. Nah sekarang karena memang dibatasi Kakak untuk kerumunan, untuk acara, order-order semacam itu kami rindukan. Jadi jadi dampaknya dari segi pendapatan juga, kemudian mulai bergeser cara penjualan. Sejak 2018 kami memang online sama offline. Offline itu door to door, saya sendiri langsung misalnya ke kantor, sempat ke RRI juga, ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah untuk jualan produk, tetapi sejak 2020 benar-benar zero. Zero. Dan yang sebenarnya paling berdampak, salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah yang berdampak positif bagi UMKM menurut saya pribadi dan saya rasa hampir sebagian besar adalah Car Free Day. Car Free Day itu sangat membantu eksistensi UKM Kota Kupang. Berdampak secara pendapatan dan juga secara istilahnya apa ya, building image-nya itu ada, karena setiap minggu walaupun cuma sekali seminggu ya Kak, tapi itu betul-betul berpengaruh. Jadi secara offline benar-benar agak-agak kurang ini ya, kurang terasa. Jadi akhirnya kita bergeser sekarang lebih 90% katakanlah online. Puji Tuhan NCK punya outlet di Wali Kota, jadi ya 10% orang bisa mampir ke outlet NCK di Wali Kota. Berarti di sini dibutuhkan adalah strategi ya? Oh ya, kepintaran skill untuk melihat peluang seperti yang dikatakan oleh Kak Mega tadi. Kak Mega have a very good point tadi, itu dia bilang pandai membaca keinginan pasarnya dari pemerintah, apa yang dibutuhkan pemerintah. Kalau UMKM selama ini sih kita lebih berpikir di bawah, yaitu apa keinginan pasar, yaitu pelanggan kami. Tapi that's very good point Kak Mega. Kita akan lanjut lagi ya di obrolan kita pada saat ini. Tetaplah bersama kami. Kenapa NCK tenun dan aksesoris? Memang saya suka aksesoris dari dulu, dari masih single ya, dari belum menikah. Dan kenapa tenun? Saya sudah cinta tenun dari sejak saya masih kuliah. Puji Tuhan selama saya kuliah, setelah selesai kuliah, saya pun berhasil mengikuti program AIE pertukaran ke Australia. Itu pun berkat tenun, karena pengetahuan saya tentang tenun. Dan kecintaan saya tentang tenun itu kembali memuncak di tahun 2018 ketika aksesoris anting kalung buatan saya banyak yang minat dan mereka meminta saya untuk modifikasi dengan tenun.
Jadi itulah awal mula cinta kembali dengan tenun, dan bahkan sampai sekarang. Bahkan saya sempat ke Seoul, itu pun atas nama Tenun NTT. So yeah, I love Tenun NTT so much. Ya, kita masih di RRI obrolan budaya Pro 4 RRI Kupang, geliat UMKM dalam mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia. Wah, ini sangat luar biasa. Kita harus bangga ya dengan buatan Indonesia apapun itu, dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar. Supaya apa? Supaya kita tetap hidup di masa pandemi COVID-19. Saya masih di sini dengan Kak Nita dan juga Kak Mega. Saya ke Kak Mega. Kak Mega, kalau mengenai gerakan Bangga Buatan Indonesia yang puncaknya akan diluncurkan nanti di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai. Nah, ini kira-kira gerakan seperti apa nih yang bisa dilakukan gitu ya untuk membuat produk kita menjadi bangga ya dengan Bangga Buatan Indonesia seperti itu? Jadi yang pertama yang kita harus lakukan adalah memaksimalkan ekosistem ekonomi kreatif yang ada. Karena kita tahu bahwa ekosistem ekonomi kreatif ini yang modalnya paling kecil karena mengandalkan kreativitas dan menghasilkan hasil yang lebih besar. Nah, misalnya nih, ini kita punya nih banyak tenunan. Nah, dengan 16 subsektor ekonomi kreatif bisa diolah menjadi pakaian, kemudian sarung tangan, masker, tempat tisu, dan banyak produk lainnya. Jadi, nah kita juga tahu ada ekosistem kreatif lainnya seperti seni pertunjukan. Nah, jadi ini bisa dimaksimalkan di launching gerakan Buatan Indonesia yang kita tahu bahwa ini fokus Pak Jokowi untuk membuat ekosistem yang ada itu, ekosistem ekonomi kreatif yang ada menjadi jauh lebih besar dan memperhatikan kualitas dan kuantitas daripada produk-produk hasil buatan dalam negeri. Jadi gitu. Bukan hanya fokus pada satu sektor saja ya? Ada 16 subsektor, Kak. Ada 16 subsektor yang bisa dipakai gitu ya untuk menghidupkan UMKM. Nah, kalau menurut Kak Mega sendiri bagaimana melihat geliat UMKM kita untuk mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia ini? Ya, saya pikir sebenarnya poin plus dari kita itu bahwa dilakukan di Labuan Bajo. Nah, justru karena dilakukan di Labuan Bajo sehingga ini kita harus memaksimalkan bagaimana meningkatkan daya jual, bagaimana bisa mendapat kepastian beli saat kita melakukan promosi. Jadi jangan hanya sekedar kita promosi, tetapi juga bisa mendapatkan buyer-buyer potensial. Nah, ini Labuan Bajo, ini daerah kita, sehingga kalau bisa mayoritas itu adalah produk-produk kita yang jauh lebih menarik untuk buyer-buyer yang akan datang gitu. Oke, baik. Jadi jangan kalah di negeri sendiri istilahnya. Harus menang di negeri sendiri gitu ya. Oke deh. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Mega sendiri, apa keunggulan dari gerakan ini yang seyogianya bisa memberikan daya dorong yang besar untuk perkembangan UMKM di Indonesia, especially lebih khususnya lagi yang ada di Kota Kupang? Oke, nah untuk Kota Kupang sendiri, teman-teman UMKM ini sangat-sangat optimis dan mempersiapkan diri. Seperti yang pertama, membuat UMKM mereka itu mempunyai surat nomor izin berusaha. Nah, kemudian yang kedua, UMKM Kota Kupang juga untuk yang pengolahan kuliner itu mulai melengkapi dengan PIRT dan BP POM. Nah, kemudian juga kita mulai memperhatikan bagaimana kualitas-kualitas dan produk-produk yang disukai oleh pasar-pasar di luar daripada NTT. Nah, jadi saya pikir untuk UMKM Kota Kupang kita sangat optimis dan mudah-mudahan kita bisa membawa hal baru, nuansa baru, karena kalau misalnya dari Kabupaten Rote, Kabupaten Sabu, mereka punya produk masing-masing kabupaten, tapi karena Kupang berarti dia jauh lebih luas itu.
dia bisa bawa produk dari manapun, termaksud pariwisata, kemudian termaksud bisa sebagai investor angel untuk teman-teman UMKM kabupaten. Jadi tidak selamanya UMKM berupa produk, tapi juga bisa berupa investor angel seperti itu. Nah, ini bagaimana pemahaman yang harus diberikan kepada masyarakat, khususnya pada UMKM itu sendiri gitu ya. Bagaimana pemahaman bagi mereka agar mereka juga bisa mengetahui bahwa bukan hanya produk saja yang dihasilkan, tapi masih ada subsektor yang lain. Ya. Jadi yang pertama adalah kita sama-sama menggalakkan selain bangga buatan Indonesia, kita juga bangga pakai produk UMKM. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus bisa bantu jual produk UMKM. Kemudian juga kita bantu beli produk UMKM. Dan yang terakhir adalah saling tukar produk antar sesama UMKM. Contoh misalnya tadi seperti yang Kanita bilang, ini produknya Kak Erwin, tapi saling barter produk. Kanita jalan dengan produk Kak Erwin dan juga dengan produk Kanita. Begitupun Kak Erwin jalan dengan produk Kak Erwin juga dengan produk Kanita. Jadi saling kolaborasi, tolong menolong, gotong royong untuk bagaimana bangga pakai produk UMKM, terkhususnya UMKM NTT dan terkhususnya lagi UMKM Kota Kupang. Oke deh, terima kasih. Kalau Kanita sendiri, pemuda yang ada di Indonesia ini kan ada 65 juta. Kurang lebih seperti itu. Diuangkan. Nah, ini tentu untuk bangga buatan Indonesia, bagaimana memotivasi anak-anak muda yang ada di Indonesia untuk bangga pakai ini, bangga buatan Indonesia, daripada kita harus menggunakan barang-barang di luar negeri. Kan kita harus mengedukasi pemuda untuk mari kita sama-sama gunakan ini barang-barang begini untuk menghidupi UMKM di Indonesia dan khususnya di Kota Kupang. Siap Kak Fongki. Jadi untuk kalau sasarannya milenial, puji Tuhan NCK ini memang antingnya agak-agak sedikit aneh. Misalnya ya tadi ada mungkin bisa lihat di situ ada model aneh-aneh dan itu yang saya bawa ke Seoul dan puji Tuhan itu laris Kakak. Jadi ternyata para pemuda di Seoul, para wanita di Seoul malah tertarik dengan anting-anting NCK. Nah, karena promosi lewat Instagram dan sebagainya akhirnya bisa lebih mengundang lebih banyak anak-anak muda di NTT, di Kota Kupang, bahkan sebenarnya dari lebih banyak luar NTT sih yang berminat dengan produk aksesoris dari NCK. Jadi NCK sebenarnya berupaya untuk membuat tenunan menjadi bagian dari keseharian kita, terutama anak-anak muda. Iya, perlu koson nih kalau Kotom pakai influencer untuk mendukung Kotom punya produk-produk ini. Aduh, untuk sekarang Kakak, influencer itu emas. Oh gitu ya? Ya, jadi puji Tuhan banyak juga influencer yang membeli produk NCK sehingga walaupun Instagram nck.tenun tidak terlalu ramai, tetapi produknya juga sudah lumayan berkembang, terutama si jangan merendah Ibu. Tidak, Kakak, kami masih begini. Oke, jadi kuncinya adalah untuk bagaimana menghidupi UMKM adalah dengan menggunakan influencer. Nah, ini bisa menjadi kunci nih untuk kita semua yang nonton ya. Gunakan influencer di media sosial untuk mempromosikan ya, agar mereka bisa bangga buatan Indonesia. Nah, seperti apa ciri khas dan juga kekuatan UMKM di NTT, umumnya di Kota Kupang khususnya, yang membuat UMKM ini harus tetap bertahan di situasi sesulit ini? Terima kasih Kak Fongki. Jadi memang seperti yang tadi kita sudah bahas dan kami juga sudah sempat sebutkan bahwa ada gotong royong, bahwa kita tidak sendiri. Keunggulan kami di Kota Kupang seperti Kamega yang memberikan halaman rumahnya yang di depan jalan untuk kami para UKM berkumpul dan berjualan di sana. Niat sekali ya. Dengan prokes. So ya, dia benar-benar sangat mendukung kami. Kami sangat merasakan tanpa dia perlu berkoar-koar bilang saya dukung UMKM, tetapi apa yang dia lakukan mendukung. Termasuk juga dengan teman saya Erwin Yuan, itu dia juga mendukung. Kami saling mendukung tanpa perlu berkampanye bahwa kami mendukung. Jadi kelebihan dari UMKM Kota Kupang adalah kalian tidak melihat tapi kami bersatu, kami jalan sama-sama. Berarti untuk pemilik UMKM juga jangan menutup diri gitu ya? Oh jangan Kakak, ayo rajin-rajin ketemu walau cuma di WA.
Karena di situ bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna gitu ya. Iya, Oke. benar. Nah, perlu tidak keterlibatan dinas-dinas terkait, semisal dinas pariwisata ataupun juga dinas koperasi atau usaha kecil menengah dalam pembentukan dan pengembangan UMKM ini? Good question. Itu sangat perlu buat para pejabat di dinas, baik dinas pariwisata, dinas koperasi, dinas perindustrian. Saya NCK juga sudah merasakan dampaknya. NCK dari 2018, NCK dari 2018 Iya. mulai berdiri dan akhirnya berkembang pun tidak terlepas dari bantuan PLUT, Kakak. Oke. Dari PLUT saya dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan dan banyak acara-acara. Dinas perindustrian juga membeli produk saya walaupun hanya barangnya yang dibawa, sayanya enggak waktu itu ke Amerika. Lanjut, dan juga dan masih ada banyak lagi BUMN seperti PLN yang akhirnya membawa saya dan produk saya sampai ke Seoul. Jadi sebenarnya badan-badan instansi ini sangat-sangat diperlukan oleh para UMKM. Kami secara bersama-sama bergandeng tangan agar kami bisa berdiri saat ini. Oke. Tetapi untuk menjaga eksistensi kami ke depan, kami membutuhkan pasar yang lebih besar, bukan hanya di Kota Kupang, tapi NTT, bahkan di luar negeri, dan itu hanya bisa dengan bantuan dari para instansi yang sudah disebutkan tadi. Oke. Kak Nita, mungkin bisa sampaikan dulu bagaimana cara untuk PDKT sama instansi-instansi terkait seperti tadi PLN juga ya, yang mengajak ibu kakak untuk jalan-jalan gitu. Kira-kira strateginya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan agar bisa juga diikuti oleh pemirsa RRI Net dimanapun berada. Agak malu, Kakak. Karena sebenarnya tidak boleh malu karena ini yang digunakan. Oh, tidak boleh, ini tips yang terbukti. Rahasia perusahaan. Boleh dong di-sharing gitu ya. Jadi begini, sebenarnya saya ini seperti yang mungkin namanya ada MTSOL dan sebagainya, tapi dengan gelar MTSOL saya mengesampingkan gelar saya, packing anting-anting taruh di tas, saya jalan bahkan ke RRI, saya jalan ke kampus-kampus, saya jalan ke kantor-kantor sehingga orang tahu, oh ini ada loh NCK. Oh ini ada loh produknya, oh mereka merasakan produknya, dan ketika ada apa-apa, oh ya ini Nita ada. Jadi sebenarnya tolong bawa diri kita keluar, karena orang kadang tidak bisa melihat kita. Ini kan zaman jemput bola begitu. Aduh, you got the word correct. Jadi memang betul, istilahnya adalah jemput bola, karena tidak selamanya orang lempar bola ke kita. Iya, kopeng dong. Ya, jadi sebenarnya itu salah satu caranya dengan kemampuan berdiplomasi. Ketika kita bisa packaging sesuatu dengan baik, ketika kita bisa display barang dan juga display kita punya ide secara baik, itu biasanya kita akan stand out dan terlihat. Walaupun kita tanpa, jadi ada dua cara. Jemput bola langsung ke kantor jualan produk, atau yang kedua, buat produk seunik mungkin, buat produk sehebat, displaynya sebagus mungkin sehingga dari jauh pun orang sudah lihat dan orang yang datang. Urat malu harus putus. Oke, saya ke Kak Mega lagi. Nah, Kak Mega, sejauh ini peran dari IWAPI untuk merangkul UMKM yang ada di Kota Kupang seperti apa? Ya, baik, IWAPI Kota Kupang waktu corona pandemi pertama kali terjadi di Indonesia, itu kita langsung rame-rame IWAPI dan pengurusnya itu kita ikut pelatihan digital marketing. Dan puji Tuhan alhamdulillah akhirnya kami pun paham dan kami praktekkan dan kami tularkan. Jadi kami sosialisasi digital marketing itu secara gratis ke teman-teman. Jadi kemudian yang kedua, kita membuat pelatihan-pelatihan itu seperti pelatihan menjahit, kemudian peningkatan skill. Kemarin kita baru juga pelatihan untuk ekoenzim, dan tadi pagi Kak itu kami melakukan kegiatan vaksinasi massal untuk pelaku usaha yang ada di Kota Kupang. Nah, 85% anggota IWAPI itu Kak adalah anggota-anggota atau ibu-ibu perempuan pedagang yang lebih banyak di pasar. Jadi pedagang sayur, kemudian pedagang ikan, pedagang kue Kak. 85% adalah pedagang atau pengusaha mikro. Nah, jadi memang kalau mungkin cari pengusaha yang sudah mapan biasanya nggak cari IWAPI, tapi kalau yang cari yang mau bertumbuh dan belajar bersama itu ada di IWAPI. Nah, ini tadi bilang 85%-nya adalah ibu-ibu gitu ya.
Nah, ini juga menjadi tantangan adalah bagaimana mereka bisa mengetahui media sosial, Iya. kemajuan teknologi. Ini Benar mendukung sekali. mereka seperti apa nih agar mereka bisa menunjukkan produk-produk mereka? Ya, jadi benar sekali. Memang kalau sama mak-mak nih, saya panggilnya mak-mak karena mereka itu selalu yang, aduh, saya nggak bisa, Pusing. saya gaptek. Ini saya hanya taunya telepon. Jadi memang tantangan tersendiri. Untuk Iya. itu kami ketua, pengurus itu kami duluan. Sehingga kami tahu, oh ternyata tidak susah. Nah, yang paling bagus lagi Kak, kami pedagang sekitar kemarin ada 23 UMKM itu bersama dengan Bank Nobu itu sudah memasang merchant kris. Jadi kalau mau belanja di anggota IWAPI, UMKM kuliner di sentra UMKM Apasa itu bisa melakukan pembayaran memakai non tunai dengan aplikasi kris. Jadi meskipun mak-mak, meskipun ibu-ibu, tapi kami canggih loh. Kami juga tidak gagap teknologi seperti Oke. itu. Ada berapa Mak-mak banyak? milenial. Akhirnya bisa dijadikan sebagai mak-mak milenial Iya, gitu iya. ya. Oke deh. Ya, jadi ada berapa banyak UMKM yang dibina IWAPI Kota Kupang? Ya, kalau di Kota Kupang sendiri kami itu ada 257 UMKM binaan. Oke. Itu yang terdaftar. Nah, ada yang belum terdaftar karena mereka belum punya NIB. Jadi saya pelan-pelan mengedukasi mereka dan memang karena corona ini banyak yang UMKM ini mengalami banyak pertarungan, Kak. Oke. Yang pertama adalah pertarungan penurunan daya jual. Kemudian yang kedua juga penurunan omset, PHK karyawan. Oke. Kemudian juga UMKM di Kota Kupang ini ada yang sudah habis modal, Kak. Itu. Nah, untuk itu memang ini merupakan satu tantangan baru bagaimana dengan habis modal, dengan penurunan daya jual, tapi kita masih tetap bisa bangkit. Jangan pernah bilang nama UMKM kalau kamu tidak mau belajar untuk bangkit. Jadi saat kamu deklarasikan diri kamu sebagai UMKM, kamu harus siap untuk bangkit apapun yang terjadi. Gitu. Kalau sudah seperti itu, apa yang dibantu oleh IWAPI sendiri? Ya, jadi kami yang pertama, kami sudah punya koperasi. Nah, karena IWAPI nggak boleh punya koperasi, kami membuat koperasi namanya Koperasi Wanita Serba Usaha UMKM Apasa. Nah, itu artinya usaha apa saja bisa bergabung di situ, yang penting wanita. Kemudian yang kedua, kami juga kolaborasi dengan berbagai pihak, itu seperti perbankan, kemudian leasing itu untuk bisa mensupport. Bahkan kemarin tempat kami di sentra UMKM Apasa, kami dikunjungi oleh pimpinan cabang dari BRI untuk sosialisasi KUR. Oke. Itu kami juga ditawari oleh Bank NTT untuk kredit merdeka. Jadi itu adalah upaya IWAPI bagaimana bisa menjadi jembatan untuk UMKM mikro tadi, ibu-ibu di pasar, untuk bisa mendapat akses permodalan, kemudian ilmu pengetahuan, kemudian pelatihan-pelatihan yang tidak susah, cukup mudah, yang penting mau. Oke. Nah, sektor yang paling diminati oleh mak-mak milenial tadi? Ya, jadi mak-mak milenial kita ini memang senangnya ada di sektor kuliner dan fashion, karena mereka bukan hanya sebagai penjual, tapi mereka juga sebagai pemakai itu. Oke deh. Nah, saya lanjut lagi ke Kak Nita ya. Kak Nita, menurut Kak Nita sendiri apa tantangan terbesar yang sekiranya akan dihadapi dalam pengembangan UMKM yang ada untuk terus dapat menghasilkan produk-produk unggulan yang sesuai dengan pasaran? Oke, baik Kak. Berarti masih related dengan jawaban dari Kak Mega tadi ya. Iya. Jadi sebenarnya banyak sekali UMKM yang sekarang saat ini bermasalah Kak. Mulai dari yang daya belinya sudah menurun, modal sudah habis, dan pasaran sudah sepi. Nah, jadi kalau misalnya mau berkembang di saat-saat seperti ini, tantangannya seperti itu tadi, bagaimana kamu harus bangkit. Thank you buat semangatnya Kak Mega tadi, bahwa UMKM tidak boleh punya pilihan. Kalau ada masalah, hanya ada satu pilihan, yaitu maju, hajar, bagaimanapun caranya. So, jadi dengan apa yang ada, kita harus tetap maju. Nah, buat teman-teman, masalahnya ini adalah teman, lingkungan, orang yang menyemangati. Boleh mampir ke sentra
sentra UKM Apasa ya, dengan Kak Mega nanti akan disemangati. Di sana kita akan bertemu dengan teman-teman UMKM yang lainnya. Kalau memang saat ini kita terkendala modal, bahannya tidak ada, paling tidak kita bisa sumbang tenaga atau ide untuk membantu teman yang lain yang akhirnya nanti bisa kembali membantu kita. Misalnya NCK tetap kerjasama nih dengan Kak Mega, tetap kerjasama dengan Erwin Yuan, dan juga masih ada banyak UMKM yang lainnya Kak. Misalnya di NCK karena kita punya outlet, kita punya produk-produk kuliner kayak jagung goreng, udang dan sebagainya. So ya itu hambatan yang paling keras sekarang, dan solusinya yang sampai saat ini berhasil adalah jang jalan sendiri, ketong bagandeng tangan. Oke, inovasi seperti apa yang mestinya diciptakan oleh UMKM yang ada di Kota Kupang untuk mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia? Ditahan dulu, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di RRI Net, obrolan budaya Pro 4 RRI Kupang. Aari ina ama hari-hari di dau dodo ia ta murimada padara awe covid hemuruheo nade ya pedita pao ina barapa ta ameria maywedi majage nengi udi hari-hari nga ahi pakai masker dopetu due boleh peteni pe abu ringa aidau telu lo nyewo leba nga habu pa ai domili. Ya, Anda masih bersama kami di RRI Net, obrolan budaya Pro 4 RRI Kupang, geliat UMKM dalam mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia. Masih bersama dengan saya Fongki Lete, kemudian juga ada dua wanita tangguh yang ada di Kota Kupang. Ini ada Kak Nita dan juga ada Kak Mega. Kak Nita, seperti informasi yang tadi saya tanyakan tadi, kira-kira inovasi seperti apa yang mesti diciptakan oleh UMKM? Apakah harus disesuaikan dengan perkembangan zaman begitu, atau sesuai dengan permintaan pasar, atau bagaimana? Benar sekali Kak, dalam kondisi seperti ini dengan pandemi di mana kita para emak-emak, menculik lagi kata yang kami buat tadi ya, para emak-emak harus bisa beradaptasi. Kalau yang dulu kita hanya bawa barang jualan di depan rumah ataupun di Car Free Day ataupun di pameran, saat ini kita harus melakukan pameran itu, Car Free Day itu secara online. Bisa melakukannya lewat marketplace, lewat Instagram, lewat Facebook. Kalau NCK sendiri Kak Fongki, saya setiap hari harus live Kakak. Wow. Jadi harus live jualan. Kalau dulu tidak terbayangkan bahwa saya akan jualan jagung live. Oke. Selendang tenun dijual live, anting juga dijual live, baik itu melalui Instagram maupun melalui Facebook. Oke. Ada tidak kayak semacam perkataan, ih son malu kok, sekolah jauh-jauh, kok jualan kayak begini. Orang Kupang kan biasa begitu, suka omong yang karmana kok. Jadi memang ini pengalaman pribadi yang bukan saya dengar dari kata orang, tapi saya dengar sendiri. Ada yang bilang waktu saya angkat tas anting-anting ke kantor, dia beberapa meja dari belakang saya, dia bilang, "Be kenal dia, bilang dia S2 di luar negeri, mah kok kenapa dia jual anting, kayaknya dia omong kosong." Anyway, tetapi kita enough curhat. Moto saya secara pribadi, what people think about me is not my business. What people think about me does not determine my future. What determine my future is what I do now. Terjemahan bahasa Kupang adalah apapun yang orang pikirkan tentang saya bukan urusan saya. Apapun yang orang pikirkan tentang saya bukan urusan saya. Apapun yang orang pikirkan tentang saya tidak menentukan masa depan saya, dan yang menentukan masa depan saya adalah apa yang saya lakukan sekarang. Jadi saya tidak punya waktu, saya sibuk untuk bikin produk, saya sibuk untuk berpikir bagaimana cara menjual. Jadi saya tidak ada waktu untuk pikir apa yang orang pikir tentang saya. Orang bilang bodoh amat. Lagi tenar tuh, bodoh amat. Saya ke Kak Mega. Ya, Kak Mega, penentuan branding produk ini berdasarkan apa? Jadi yang pertama, penentuan branding produk itu kita harus lihat dulu klasifikasi produk Kak. Jadi produk ini dia masuk di klasifikasi apa. Nah, jadi selain
kalau menurut saya branding itu nomor sekian dulu. Yang paling pertama adalah kita harus penentuan segmen dulu, Kak. Oke. Nah, setelah penentuan segmen, produknya seperti apa, kemudian baru kita masuk di branding produk. Nah, ini yang terkadang oleh yang entrepreneur itu dia bermain di branding duluan. Oke. Nah, jadi penentuan segmen, kemudian produknya sendiri ada, baru kita branding. Jadi itu ada klasifikasinya, Kak. Jadi keuntungannya branding apa, Kak Mega? Jadi branding itu adalah untuk meningkatkan kepercayaan. Oke. Ya, jadi kita tahu misalnya ada, saya boleh sebut nggak ya kalau merek? Boleh nggak? Boleh. Gimana ya? Boleh. Jadi kita tahu ada ayam yang kriuk-kriuk kita sering makan. Iya. Pernah ketemu sama ownernya? Belum. Belum. Nah, tapi dia udah masuk dan lolos dalam kapasitas branding produk yang bagus. Sehingga tanpa kita itu tahu siapa pemiliknya, kita bisa makan dan merasa bahwa itu bagian daripada kita punya gaya hidup. Nah, jadi branding itu penting untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk yang kita jual. Jadi branding itu belakangan. Ya, boleh dibilang yang seperti pertama penentuan segmen duluan. Jadi kita kalau misalnya punya produk, ini kita mau segmennya segmen menengah kah, segmen menengah ke atas kah, atau segmen atas. Nah, setelah penentuan segmen, baru kita bermain dalam produknya, kita olah dia, kemudian setelah itu baru kita branding. Oke. Beta mengerti. Nah, kalau pemanfaatan e-commerce sendiri atau pasar digital, ini bagaimana untuk bisa melalui dengan e-commerce yang ada, ya? Contohnya yang warna hijau, gitu ya. Maaf ya, bukan ini. Kecuali disponsori. Disponsori baru kita ngomong. Ya, jadi untuk e-commerce ini mereka memang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat mensupport UMKM. Jadi pelatihan itu mereka jemput bola, Kak. Jadi mereka menghubungi langsung UMKM-nya, kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi dengan organisasi-organisasi pengusaha, pedagang untuk bagaimana melatih UMKM. Nah, memang untuk UMKM NTT sendiri kita punya banyak PR. Kenapa? Karena belum ada UMKM NTT yang menjadi super seller di e-commerce nasional. Jadi rata-rata adalah e-commerce besar yang dia justru melihat potensi-potensi kita sebagai pembeli. Jadi kita belum bisa menjadi penjual yang handal. Akar masalahnya apa, Kak? Ya, akar masalahnya adalah itu, kita yang pertama legalitas usaha kita masih dalam proses belajar. Kemudian peningkatan kualitas produk juga kita masih proses belajar, meskipun ada beberapa yang sudah siap itu. Nah, tapi belum banyak. Nah ini peran pemerintah untuk bagaimana membuat produk-produk UMKM ini bisa dalam kapasitas legalitas usaha, kemudian kelengkapan sertifikat-sertifikat lainnya. Jadi ada, kalau di kuliner kita tahu ada PRT, ada sertifikat organik, ketahanan pangan dan lain-lain. Nah, kemudian ada BP POM sendiri itu. Jadi UMKM itu perlu diedukasi, perlu dilakukan pelatihan. Nah, memang kita tahu saat ini pelatihan banyak dilakukan secara Zoom dan kalau boleh saya infokan kepada teman-teman yang sering membuat pelatihan, ini hampir kami UMKM itu sudah tidak terlalu tertarik dengan pelatihan-pelatihan berbasis daring atau online. Kenapa? Karena kami lebih senang produksi, kami lebih senang ada kepastian beli terhadap produk kami itu. Jadi mungkin kalau dibolehkan pelatihannya lebih ke pelatihan offline, meskipun kapasitas terbatas, karena biar ada interaksi langsung dan bisa langsung praktek seperti itu. Nah, untuk mendorong UMKM masuk ke e-commerce yang besar ini, peran IWAPI seperti apa? Ya, jadi kami kemarin IWAPI dan HIPMI NTT itu kami dengan Bukalapak dan Shopee juga Tokopedia. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu juga kami berkolaborasi dengan Grab Food itu untuk UMKM pengolahan kuliner yang ada di bawah naungan IWAPI itu wajib punya merchant food di Grab. Nah, tadinya menurut teman-teman bahwa harus punya toko baru boleh terdaftar di Grab. Nah, IWAPI mendorong dan berkomunikasi dengan pihak Grab dan sekarang cukup KTP dan nomor rekening, maka Anda sudah bisa ada di dalam Grab seperti itu. Oh, jadi tidak sulit ya? Ya, tidak sulit. Jadi mungkin tadinya ada 10 persyaratan lewat IWAPI kita komunikasikan untuk lebih
diperkecil dan lebih dipermudah oleh pihak-pihak e-commerce itu. Oke, Kak Nita, bagaimana pemanfaatan e-commerce dengan produk-produk dari NCK sendiri? Ya, jadi NCK juga sudah punya satu toko sih sebenarnya di yang warna merah atau sebut nama di Shopee, tapi karena kurang laris, jadi berdasarkan evaluasi kita lebih laris di marketplace, di Facebook Live dan juga di Instagram. Oke. Jadi itu yang selama ini NCK pakai, Kakak. Oke. Artinya bahwa untuk masuk ke e-commerce itu apakah ada kesulitan tersendiri? Karena takutnya orang bilang, sudahlah masuk di e-commerce itu pasti ribet gitu. Sebenarnya tidak sih, Kak, karena kebetulan kami waktu itu sempat dibina oleh BI. BI ada punya kegiatan, ada WhatsApp group di mana itu ada pelatihan, mereka bekerja sama dengan Shopee, jadi mereka membimbing kami, ada namanya Bimbel, bimbingan belajar Shopee, bagaimana membuka toko di Shopee. Jadi waktu itu kami sudah berhasil, NCK sudah berhasil punya toko di Shopee, hanya memang setelah dievaluasi jalur trafficnya tuh lebih lancar di Instagram, Facebook sama WhatsApp. Oke, kita ke Ibu Mega lagi nih. Stimulan seperti apa yang dibutuhkan UMKM untuk bisa masuk dalam pasaran-pasaran produk seperti itu? Ya, jadi yang pertama adalah kita butuh perluasan jangkauan penjualan itu dengan tadi secara online. Nah, secara online sendiri kita harus menjadi super seller. Bagaimana cara menjadi super seller? Tadi lewat pelatihan-pelatihan dan pembimbingan baik secara online maupun secara offline. Nah, kemudian yang kedua, yang berikut adalah kita butuh juga penjualan-penjualan seperti penjualan di pameran, kemudian perkenalan-perkenalan produk, dan mohon kepada yang nanti bisa membantu kami untuk bisa memasarkan produk secara offline, ya dibawa UMKM-nya juga. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya UMKM-nya fokus ke produksi, mungkin kita bisa aktifkan ibu-ibu yang belum punya pekerjaan, ibu-ibu yang suka traveling, kemudian adik-adik mahasiswa, itu untuk bagaimana mereka bisa menjadi super seller. Jadi UMKM produksi, UMKM marketing, dan UMKM distribusi itu kita bagi jadi 3. Jadi si produksi bisa fokus produksi, marketing bisa fokus ke marketing, kemudian si distribusi fokus ke distribusi. Nah, untuk stimulus atau stimulan seperti akses permodalan ini sekarang sejauh ini cukup mudah. Bahkan kemarin KUR sendiri bisa sampai dengan 100 juta itu tanpa jaminan itu. Jadi tadinya KUR ini hanya untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan, hari ini untuk semua UMKM. Nah, tapi perlu teman-teman tahu bahwa stimulus atau stimulan KUR ini hanya untuk UMKM pemula yang belum pernah pinjam uang di bank, seperti itu. Oke deh. Aduh, ternyata waktunya sudah habis nih. Tidak terasa gitu ya. Oke, saya minta harapannya dari Ibu Mega sendiri ke depan, seperti apa harapan Ibu Mega terhadap UMKM agar dapat mensukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Harapan saya adalah teman-teman UMKM lewat proses belajar bertumbuh bersama selama pandemi ini kita bisa menjadi UMKM yang naik kelas, kita bisa menjadi super seller, dan saat pameran-pameran keluar kita menjadi best seller. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian juga harapan saya segera teman-teman melakukan vaksinasi massal, karena dengan vaksinasi massal kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ya, oke. Ke Kanita sendiri, untuk closing statementnya seperti apa terkait dengan topik kita di malam hari ini, geliat UMKM dalam mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia? Sebenarnya gerakan Bangga Buatan Indonesia ini momentum bagi para UMKM ya, karena ini benar-benar apalagi dilaksanakannya di Labuan Bajo. Iya. Jadi ini sebenarnya peluang yang harus ditangkap. harus ditangkap. Hanya sekarang untuk bisa sampai ke Labuan Bajo itu kami punya jembatan yang namanya instansi-instansi yang sudah disebutkan tadi dari Dinas Koperasi, Pariwisata, dan Perindustrian. Mbok yo, jangan hanya barang kami yang dibawa. Ya, kami juga, karena ternyata setelah mempelajari dari beberapa pameran, ketika kami yang memproduksi, kami yang menawarkan, kami yang menjual, itu ternyata pendapatannya lebih tinggi ketimbang barang kami dititipkan ke orang lain. Oke. Kami yang mampu menjelaskan. Jadi kalau bisa nanti di Labuan Bajo lebih banyak UMKM yang langsung ada di sana ya.
Oke. Eventnya event UMKM, Eventnya event UMKM, Oke. bukan event yang lain-lain. Ditekankan. Jadi Eventnya jadi event jadi UMKM. manfaatkan. Ayo kita sama-sama manfaatkan ini dengan baik ya. Iya, Tapi tolong UMKM kami ya. UMKM lagi sulit modal, UMKM Oke. lagi sulit, daya beli lagi menurun. Jadi kalau bisa tadi pemberangkatan tolong. ke sana itu difasilitasi oleh pemerintah. Oh gitu. iya, semoga pemerintah mendengarkan hal ini ya, agar ini juga bisa mendukung para UMKM yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Karena tidak lucu kalau diadakan di Labuan Bajo, tetapi UMKM dari Kota Kupang ataupun Tidak dari ada. NTT sedikit. Iya, itu yang tidak kita harapkan gitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Kakak Ariesta ya, Ibu Kakak lagi, Kakak Riesta Megasari, Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kota Kupang. Terima kasih banyak juga Kakak Yunita Bagoliwulangi SPDM Tesol, pemilik UMKM NCK. Dan juga terima kasih banyak untuk sahabat budaya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang sudah betah untuk mendengarkan obrolan budaya malam hari ini. Baik, sonde baik, flow moral lebih baik, dan sampai jumpa. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.